Kitab Roma itu tampaknya besar dalam sejarah gereja, khususnya kepada papa-papa gereja yang pertama Agustinus. Agustinus itu dia dulu jemaat ajaran sesat, jemaat Mani namanya. Tapi dia bertobat, kemudian dia menemukan ayat di dalam kitab Roma pasal 13. Jadi malam sudah dekat, jangan berbuat dosa lagi. Jadi dia dengar satu ayat Roma pasal 13 ayat 14, kemudian dia bertobat. Akhirnya dia mungkin berdampak besar untuk gereja mula-mula. Itu Agustian dari Hippo, itu sangat terkenal. Jadi sangat menekankan anugerah Allah. Kemudian menulis sebuah buku Compassiones, itu sudah mungkin diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga Tampaknya besar karena kitab Roma ini. Kemudian yang kedua, kitab Roma ini membuat satu hamba Tuhan, yaitu Martin Luther. Dia mungkin pelayanan terus, tapi di dalam hatinya tidak begitu senang. Bagaimana dosaku ini dihapuskan? Dia mungkin puasa, mungkin segala macam pelayanan, semua lakukan, tapi belum puas. Tapi Luther menemukan satu ayat, Roma 1 ayat 17 Orang benar akan hidup oleh iman. Ayat itulah mengubah seluruh kehidupan Martin Luther dan pelayanannya. Bukan karena yang lain, karena hanya oleh iman saja. Jadi dengan ayat ini dia membuat 5 solas the 5 solas: sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gratia, gloria. Kita sudah sering dengar, khususnya sola fide. Jadi mungkin saudara-saudara waktu membaca Alkitab, Abraham itu tidak ada kaitan dengan kehidupan aku. Mungkin nenek moyang atau papa imam orang Israel zaman dulu. Jangan berpikir seperti itu. Kalau tidak ada Abraham, hari ini saudara-saudara tidak duduk di sini. Itu pentingnya perjanjian lama. Kalau tidak ada Daud, Raja Daud, jangan mengatakan secara bangsa Israel, kami orang Indonesia beda dengan mereka. Jangan. Kalau Daud tidak ada, belum tentu hari ini saudara-saudara duduk di sini. Demikian juga bapak-bapak gereja juga sama. Martin Luther tidak menemukan ayat itu dari kitab Roma. Saudara-saudara, gereja Protestan tidak ada. Gereja Protestan tidak ada, saudara-saudara. Tempat ibadah di mana sekarang kalau Martin Luther tidak ada? Itulah pentingnya bapak-bapak gereja. Jangan Agustin tidak ada, maka Martin Luther, John Calvin belum, tidak tentu mereka mereformasi gereja. Jadi Martin Luther betul-betul sadar hanya anugerah kita mengerti keselamatan dari Allah. Itu maka kitab Roma ini sangat penting dalam pemahamannya. Garis besar kitab Roma yang pertama Paulus dia menulis kitab Roma. Antara 13 surat-surat dari Rasul Paulus, itu kitab Roma itu paling depan. Tapi kitab yang paling awal ditulis di antara 13 kitab itu bukan kitab Roma Kira-kira mungkin kitab Tesalonika atau kitab Galatia, itu paling awal. Sesudah masih kira-kira 54, 53 sudah ditulis. Kenapa kitab Roma ini yang paling depan antara 13 surat-surat Rasul Paulus? Karena ada artinya. Memang yang pertama paling panjang, tapi bukan hanya itu, sangat sistematis tentang doktrin kekristenan ini. Jadi Paulus ini dia menjumpai Yesus yang bangkit, kemudian dia berubah, dulu namanya Saulus, kemudian menjadi Paulus. Kalau akhiran nama biasanya Timotius, Artinus. Us itu ciri khas orang Roma atau orang Yunani.
Agustinus seperti itu. Maka dia ganti nama baru untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nama Paulus itu artinya orang kecil, tapi dipakai ya secara luar biasa. Kemudian surat Roma ini bukan dia yang langsung menulis, tetapi yang menulis itu menurut Roma 16 ayat 22 Tertius dia yang menulis. Karena ini salah satu budaya zaman dulu. Yang berbicara ada, tapi yang menulis ada. Kadang-kadang mungkin karena dia dipenjarakan, sehingga yang menulis mungkin dia sendiri nggak bisa menulis juga, karena ada budayanya. Kemudian yang membawa surat ini ke Roma bukan Paulus sendiri, tapi namanya Phoebe. Itu seorang perempuan hamba Tuhan, dia membawa surat ini ke gereja Roma. Tempat menulis surat ini di Korintus ya, di tengah perjalanan misi yang ketiga. Kemudian pembacanya ya jemaat Roma. Tetapi jemaat Roma, gereja Roma ini tidak dirintis oleh Paulus sendiri. Siapa yang merintis gereja Roma ini pertama? Karena tempatnya jauh dari Yerusalem. Paulus belum pernah ke Roma. Siapa? Kira-kira maka mungkin Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 10, hari Pentakosta, di mana Roh Kudus datang, kemudian mereka berbahasa lain. Waktu itu di antara mereka, kalau membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 10, pendatang-pendatang dari Roma. Mereka yang mengalami kuasa Roh Kudus, kemudian mereka pulang ke kampung mereka, merintis gereja. Itu salah satu teorinya ya. Kisah pribadi Paulus tidak banyak tertulis. Kan belum kenal, belum pernah datang, belum pernah dia tidak merintis gereja, sehingga isinya di sini tidak banyak tentang hal-hal pribadi, semua secara resmi. Kemudian tujuannya memberitakan Injil jemaat Roma, karena jemaat Roma itulah pusat seluruh kerajaan, pusat dunia, seperti Laut Tengah. Laut Tengah biasanya kami disebut Laut Tengah ya. Sebenarnya itu bukan Laut Tengah. Tapi zaman itu ya, zaman kerajaan Roma itu biasanya laut yang ada di seluruh dunia yang paling tengah itu Laut Tengah. Seperti itu zaman itu kota Roma itu ya sebuah kota yang ya pusatnya seperti ya Amerika Serikat di New York sekarang ya, pusat seluruh dunia. Jadi di sana dia mau memberitakan Injil. Kemudian ada masalah sedikit antara perselisihan tentang Injil dan hukum Taurat, khususnya orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi, orang Kristen yang asli orang Roma. Mereka bentuk satu gereja. Maka ada perselisihan di antara kedua bangsa ini. Walaupun mereka percaya Yesus, tapi ada perselisihan. Itu nanti akan jelaskan lagi. Kemudian bagaimana orang beriman hidupnya. Kemudian dia mau menjelaskan tentang misi ke Spanyol. Spanyol itu ujung bumi zaman dulu. Injil diberitakan Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung bumi di mana? Ujung bumi di dalam Alkitab Spanyol. Karena sampai sekarang pun dari Eropa paling ujung itu Spanyol. Baru lewat kemudian Columbus ya, mereka berangkat ke Amerika. Zaman dulu sudah lewat Spanyol itu ada kurangnya. Semua orang mati, itu pemahaman mereka. Karena bumi ini sebuah kotak. Maka sampai ke laut, sampai ujung pasti ada jurangnya. Itu ujung bumi, itu Spanyol. Sekarang mungkin nama kota itu Gibraltar. Memberitakan Injil sampai ke Spanyol, sampai ke ujung bumi. Ayat ini temanya Injil dan Iman. Kota Roma itu pusat dunia. Tetapi di dalam Alkitab Roma atau kerajaan Roma itu sering dikatakan Babel. Dan di kitab Wahyu itu semua Babel itu kerajaan Roma. Karena kerajaan Roma itu di dalam Alkitab simbol kerajaan dunia. Seperti Mesir, Babel, kerajaan
pemerintah yang dipimpin oleh manusia, yang memewahkan, meninggikan kekuatan manusia. Itu kerajaan Roma dan kerajaan Babel. Jadi zaman itu sudah banyak 1 juta penduduk yang tinggal di sana. Kemudian ada beberapa gereja rumah. Dulu tidak ada gedung gereja seperti ini ya. Semua jemaat ibadah di rumah. Maka kira-kira 5 atau 6 rumah jemaat sudah ada di gereja di kota Roma. Kemudian di sini kitab Roma tidak ada mujizat. Saudara-saudara suka mujizat? Tapi waktu menjelaskan Injil ini di kitab Roma tidak ada mujizat. Maka saudara-saudara sulit percaya. Karena demikian juga jemaat antara orang Roma, mereka belum pernah melihat mujizat. Belum pernah menyaksikan mujizat dari Yesus langsung, dari rasul-rasul, belum pernah melihat. Tanpa melihat mujizat, tanpa menjumpai Yesus yang bangkit, mereka harus percaya pada Injil ini. Percaya Injil atau percaya kepada Yesus Kristus itu zaman ini artinya apa? Siap mati. Bukan seperti kami mau jadi orang baik, jemaat yang setia, maka saya ambil agama ini karena agama ini ada yang benar. Tidak. Bukan hanya itu saja. Percaya Yesus artinya siap dibunuh. Karena zaman itu semua orang Kristen kalau ditangkap dibunuh semuanya. Sehingga harus dapat jawaban melalui kitab ini. Karena semua manusia walaupun tidak dibunuh, semua orang akan mati. Agama harus memberi jawaban kepada manusia yang menghadapi kematian. Agama yang tidak bisa memberi jawaban kepada jemaat ya, tentang kematiannya dan hidup yang kekal suatu nanti. Kalau tidak ada jawaban itu bukan agama. Agama-agama yang dibuat oleh manusia tidak ada jawabannya. Maka melalui kitab Roma ini ya, tentang kematian mereka, atau mungkin kalau dibunuh, hari ini berkumpul ibadah bersama-sama, tapi minggu depan berkumpul lagi, di antara mereka sudah dibunuh oleh kerajaan Roma. Para juru dibunuh. Dalam kondisi seperti ini tetap hadir ibadah bersama-sama atau tidak? Jadi harus dapat jawaban melalui kitab ini. Kemudian percaya kepada Yesus dengan kitab perjanjian lama. Orang Roma, jemaat Roma ini waktu itu mereka tidak punya kitab perjanjian baru. Kitab perjanjian tidak ada. Tanpa kitab perjanjian baru, mereka percaya kepada Yesus Kristus bisa. Menurut saudara-saudara, di dalam perjanjian lama sama sekali tidak ada nama Yesus. Tetapi dengan kitab perjanjian lama, Rasul Paulus memberitakan kabar baik Yesus ini. Mereka percaya. Bagaimana menurut saudara-saudara bisa terjadi seperti ini? Kemudian perselisihan, ya tadi ya, perselisihan, kerusuhan karena pengajaran kekristenan di antara jemaat Roma, ya berkampung halaman mereka kan, orang kota, kerajaan Roma, dan juga orang Yahudi pendatang yang mereka sering ikut hukum Taurat sejak lahir. Jadi ada latar belakang sedikit, itu namanya maklumat Kaisar Claudius. Claudius ini raja Roma ya. Roma mengumumkan pengumuman maklumat itu apa? Karena antara orang Yahudi ada kerusuhan, perselisihan, pertengkaran karena agama mereka. Maka kerajaan Roma ini mungkin kacau balau. Sehingga Claudius ya, di dalam Alkitab juga ada nama Claudius ya. Claudius marah sehingga usir semua orang Yahudi yang tinggal di kota Roma. Tetapi ini berlakunya hanya selama 5 tahun saja. Karena Claudius mati. Sehingga pengumuman ini ditiadakan lagi. Maka di gereja Roma ada 2 macam ya jemaat. Orang Yahudi yang percaya Yesus tetapi masih pegang hari Sabat dan sunat.
Tetapi orang Roma yang belum mengerti perjanjian lama, hukum Taurat, mereka tidak setuju. Tidak setuju. Maka mungkin banyak masalah, tapi orang Yahudi semua dikeluarkan, diusir dari Roma. 5 tahun kemudian orang Yahudi yang tinggal di sekitar kerajaan Roma, mereka kembali ke Roma lagi. Kemudian 5 tahun banyak perubahan. Banyak perubahan di dalam gereja tentang ajarannya. Ya contohnya seperti ini ya, mungkin satu gereja terdiri mungkin 2 suku. Jemaat dari Batak, satu suku. Kemudian jemaat dari mungkin ya karismatik Batak. Sering memperselisihan, boleh makan saksang atau tidak, babi boleh enggak, darah enggak, perdebatan terus. Akhirnya pemerintah itu dikeluarin karismatik ke luar negeri. 5 tahun kemudian mereka kembali ke gereja lagi, penuh dengan babi-babi di dalam gereja makanannya. Maka ini bagaimana menyelesaikan masalah ini, perselisihan ini? Ya seperti itu, khususnya bukan bikin babi ya, itu hari Sabat dan sunnah hukum Taurat. Jadi waktu di mana ayatnya di sini, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 2 ya. Namanya Aquila dan Priscilla. Mereka berasal dari Pontius Pilatus ya. Pilatus yang berasal dari Pontus. Itu nama kota. Mereka orang Roma, tetapi mereka tinggal di Korintus, ketemu sama Paulus. Bersama-sama Paulus mereka bikin tenda. Kenapa seperti itu? Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Jadi itulah alasannya kenapa orang Roma, orang yang berasal dari Roma, yaitu Priscilla dan Aquila, mereka datang ke Roma, kemudian di sana ketemu sama Paulus. Waktu itu suami istri yang berasal dari Roma ini bercerita tentang gereja Roma kepada Paulus. Maka Paulus mendengar kondisi perselisihan di gereja Roma, sehingga dia menulis surat ini. Walaupun belum pernah melihat, belum pernah menjumpai mereka, tapi kirim surat ini biar mereka damai kembali. Jadi ini seperti ya 2 golongan itu masalahnya. Orang Yahudi sejak lahir ikut hukum Taurat. Keselamatan itu sangat penting mereka. Menyembah Allah penting. Untuk itu harus melakukan hukum Taurat. Tetapi orang Roma seperti kami yang tidak mengerti hukum Taurat, Musa, mungkin akan jauh. Kami bangsa-bangsa lain. Kami biasanya sejak lahir pentingnya etika dan moral seperti orang Roma. Pendidikan di sekolah juga semua sekarang berasal dari Roma kan. Sampai sekarang itu juga kami juga di sekolah selalu mengajar etika moral, bukan keselamatan. Maka 2 konsep ini ya sering berselisihan. Surat-surat Rasul Paulus tidak ada kaitan dengan Kisah Para Rasul ya. 13 surat Rasul Paulus semuanya ada kaitan dengan pelayanan Rasul Paulus. Itu 13. Nanti lihat, sudah sharing file di grup ya, sudah sharing di file. Kalau nggak kelihatan sudah sharing file-nya. Kemudian ciri khas surat Paulus itu sangat menekankan dan kematian dan kebangkitan Yesus. Sedikit beda dengan 4 Injil. 4 Injil sangat menekankan Yesus, menekankan kerajaan Allah. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang, sudah dekat. Itu khotbah yang pertama. Saudara-saudara harus mengerti kerajaan Allah ini. Kerajaan ini. Tetapi surat Rasul Paulus 13 kitab ini sangat menekankan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Khususnya lebih banyak kebangkitannya. Saudara-saudara selalu fokusnya kepada salib Yesus. Salib Yesus, selalu menangis di salib Yesus. Tetapi jarang mungkin ya dengar tentang kebangkitan. Hanya mungkin hari Raya Paskah ya, kebangkitan Yesus bangkit.
Tapi kebangkitan itu sangat penting. Jemaat mula-mula bertemu, siapa mereka? Bukan shalom dan haleluya. Siapa mereka? Yesus bangkit. Karena itulah jawaban kepada jemaat mula-mula setiap hari dibunuh. Itulah harapan Yesus bangkit. Maka 13 surah-surah Rasul Paulus, coba baca secara teliti ya. Salib Yesus tidak begitu banyak. Zaman sekarang gereja juga banyak salib Yesus semua. Tapi kebangkitan hari ini pun pasal 2 ya, kisah para rasul ya. Khotbah dari Petrus. Coba baca nanti malam. Penjelasannya banyak tentang kebangkitannya. Kebangkitan. Karena itulah jawaban untuk jemaat Roma yang menghadapi kematian. Jadi mengapa bedanya 4 Injil sama surah-surah Rasul Paulus? Karena Yesus membawa kerajaan Allah di bumi ini. Di mana buktinya? Melalui kematian dan kebangkitannya. Itu maksudnya. Maka ya ditekankan sedikit beda ya, tapi intinya sama. Semua tentang kerajaan Allah yang sudah datang di bumi ini. Kemudian ciri khas surat ini, ya penulisnya siapa? Aku hamba Tuhan. Sebagai rasul, dia menulis sebagai penulisnya siapa? Sebagai apa? Sebagai rasul. Mengapa setiap ayat yang pertama menyatakan dirinya? Karena yang membaca ini harus mengerti otoritasnya. Dari mana orangnya? Dia rasul. Kalau disebut rasul, biasanya ada beberapa syaratnya. Tidak boleh disebut sembarangan rasul-rasul, tidak. Kalau rasul biasanya di dalam Alkitab itu biasanya orang murid Yesus Kristus yang sudah melihat kebangkitan Yesus dan juga pernah melayani bersama-sama dengan Yesus dan mengalami kebangkitan Yesus. Itu rasul disebut. Maka tanpa mungkin hanya menulis nama aku Paulus, menulis mungkin belum tentu diterima. Tapi saya sebagai rasul dengan otoritas. Rasul artinya diutus kan? Diutus oleh Allah, saya menyampaikan kebenaran ini. Biar mereka terima. Kemudian menerimanya siapa? Menerimanya biasanya gereja. Beda dengan kitab surat umumnya. Kitab surat umum nanti dari kitab Ibrani sampai ke Yudas. Itu 8 kitab ya. Itu beda. Itu yang menerima surat itu kurang jelas. Maka disebut surat kitab surat umum. Tetapi 13 ini gereja. Penerimanya jelas atau pribadi. Jadi kebanyakan tentang gereja. Waktu setiap hari Minggu kita menerima firman Tuhan juga sama. Jangan hanya menyanggap itu firman untuk aku. Bukan hanya itu. Hari Minggu disampaikan di mimbar khotbah itu untuk saudara-saudara masing-masing juga. Tapi Tuhan berfirman kepada gereja kita. Itu sangat penting ya, sangat penting. Maka iman kita tidak egois. Gereja kita. Karena surat ini juga gereja. Kemudian salamnya 2 macam. Kasih karunia dan damai sejahtera. Mengapa 2 kata ini berulang-ulang? Karena kasih karunia haris itu kepada bangsa-bangsa lain sapanya. Damai sejahtera itu kepada orang Yahudi, Shalom. Bahasa Yunani, Irene, Ibu Irene. Maka 2 sapaan ini maksudnya apa? Kepada 2 macam bangsa, orang Yahudi, damai sejahtera. Kepada orang Roma, kasih karunia. Itu maka semacam satu perasa. Kemudian struktur yang besar itu bagian yang depan doktrin. Kemudian nanti kehidupannya, praktek kehidupannya seperti apa. Doktrin itu indikatif. Tapi kehidupan itu nanti pasal 12 sampai nanti pasal 14 itu perintah. Harus lakukan. Maka salah satu hal yang pentingnya zaman sekarang, doktrin itu pusing. Untuk apa teologi di gereja?
Itu salah paham yang sudah masuk ke dalam gereja. Tidak. Dasar doktrinnya kuat, saudara-saudara bisa hidup sesuai dengan doktrinnya. Tanpa doktrin, mau hidup baik, nggak bisa. Maka dua ini ya, doktrin dan kehidupan praktis ya sehari-hari itu seimbang. Kemudian kitab yang paling depan, kemudian paling panjang isinya juga, ya tadi ya buku teologi sistematika. Mengapa yang paling depan? Karena kitab Roma ini menjelaskan tentang doktrin kekristenan yang lengkap, khususnya Injil Yesus Kristus. Maka jemaat mula-mula banyak fotokopi yang ditulis oleh tangan ya, tangan zaman dulu tidak ada fotokopi ya. Itu paling banyak kitab Roma ini beredar di gereja mula-mula. Kemudian keselamatan bangsa Israel sangat ditekankan. Kemudian Paulus sebagai rasul untuk bangsa-bangsa lain. Beda dengan Petrus ya. Kemudian struktur doktrin dan kehidupan. Jadi salah satu ciri khas surat-surat rasul Paulus itu terdiri dari dua bagian. Biasanya bagian depan seperti kitab Roma pasal 1 sampai 11. Itu doktrinnya, teologinya. Kemudian pasal 12 sampai ke 16 atau sampai ke 14. Itu cara hidupnya. Latarnya seperti itu. Kalau dia juga pasal 1 sampai 4, kemudian pasal 5 6 itu ya kehidupan sehari-hari seperti apa. Kemudian Efesus juga sama, pasal 1 sampai 3 teorinya, doktrinnya, kemudian pasal 3 4 itu. Kemudian Kolose juga sama. Maka biasanya doktrin sudah selesai penjelasannya, kemudian pasal berikutnya masuk ke kehidupan sehari-hari, itu biasa selalu ada karena itu. Roma juga karena itu, Galatia karena itu, Efesus pasal 4 ayat 1 sebab itu. Kemudian Filipi juga akhirnya, Kolose juga karena itu. Karena itu artinya ya seperti doktrin yang disampaikan pasal sebelumnya, hidupnya sesuai dengan doktrin itu. Jadi itu kira-kira itu ciri khas kitab Roma. Kitab Roma ini terdiri 3 bagian ya, pengantar, kemudian bagian utama, kemudian salam. Itu seperti surat biasa. Kemudian intinya saya ambil ayat yang paling penting itu orang benar akan hidup oleh iman. Maka pasal 1 sampai ke 11 ya, doktrin Injil itu indikatif orang benar. Orang ini bagaimana dibenarkan? Tidak benar orangnya, tetapi dikatakan ini benar. Itu bagaimana ini terjadi? Kemudian doktrin bagian yang pertama pasal 1 sampai 8, oh begitu. Karena anugerah, puji Tuhan, pujian yang pertama. Kemudian doktrin yang kedua pasal 9 sampai 11, kemudian ada pujiannya. Kemudian cara hidupnya 12 sampai ke 15, nanti perintahnya orang benar cara hidupnya oleh iman. Hidup oleh iman, hidupnya seperti apa? Itu pasal 12 sampai 14 ya. Itu perintah. Kalau begitu, karena itu harus hidup seperti ini. Maka nanti yang terakhir, puji Tuhan, haleluya. Jadi di dalam kitab Roma ini 2 macam doktrin. Karena itu hidupnya orang benar dibenarkan hidup oleh imannya. Orang-orang yang memahami semuanya, dia memuji Tuhan 3 kali. Puji Tuhan, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi dialah itu terjadi. Itu garis besar. Kemudian di sini kata kunci ya, nanti ada keys-nya ya. Biasanya ada keys ya sebelum tutup. Hafal dulu ya. Jadi baca bersama-sama pasal 1, 2, 3. Dosa menjauhi. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 11 ya, keselamatan Israel. Kemudian 12, 14, 15, 16. Ya sudah paham ya semuanya. Jadi itu kata kunci. Kemudian agak lebih besarnya ayat 1 sampai 3, dosa manusia. Dosa manusia. Orang bukan Yahudi, non Yahudi, orang berdosa. Orang Yahudi berdosa. Pasal 3 semua orang berdosa. Kemudian 4, 5, tapi dibenarkan oleh anugerah, justification. Kemudian kehidupan sehari-hari itu 6 sampai 8, pemutusan, sanctification sehari-hari. Kemudian nanti 9, 11, keselamatan Israel. Kemudian nanti penerapan hidup, itu lebih garis besar ya, lebih besar. Itu kira-kira seperti itu.